Ton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Saya. Pinteran Bapak? Bapak menciptakan hukum apa? Nah, sudah lama bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Ini paling sedikit ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya ini 73 kitab. Pengetahuan saya nggak perlu. Ini 78 kitab. Bapak belum percaya bagaimana Bapak mau ini 81 kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu baru belajar ya, Pak? Iya dong. Oh. Ya kan, jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti? Tidak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu? Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar. Sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan kan tadi Bapak bilang tidak asli, Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja ini siapa? Yang bikin AND. Ini ya, yang keluarin Bapak percaya sama orang. Nih, Pak, baca nih. Ini yang keluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Bapak nggak percaya nih, resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI, Pak. Republik Indonesia. Udah. Sudahlah, Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah, Pak. Baik. Ko Dondi, kami izin reaksi videonya. Ini hemat kami perdebatan yang begitu sangat epik dan begitu sangat menarik. Ketika Ko Dondi ini memberikan bukti-bukti dan memberikan data-data, itu adalah kitab-kitab Kristen semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kitab-kitab di sana, itu disajikan untuk membantah pendeta yang kemudian datang ke studionya Ko Dondi begitu. Tetapi pendeta ini menafikan semuanya. Katanya, saya ini tidak membutuhkan buku-buku itu karena saya dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ini sangat menarik Kapila, karena pendeta ini mengklaim dirinya sudah dibimbing Roh Kudus. Nah, pertanyaan singkatnya begini, kalau misalkan Pak Pendeta dibimbing Roh Kudus, bagaimana cara membedakan antara dibimbing Roh Kudus dengan hayalan? Karena mohon maaf, ada yang namanya Luga Tambunan yang kemudian mengaku dirinya dibimbing Roh Kudus, kemudian mengaku sebagai nabi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Pak Pendeta percaya kepada Luga Tambunan menjadi seorang nabi yang kemudian dibimbing Roh Kudus? Apakah percaya dengan itu? Karena sama-sama dibimbing Roh Kudus. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana cara membedakan antara dibimbing Roh Kudus dengan dibimbing hayalan? Nah, dalam hal ini sebetulnya Ko Dondi sudah sangat luar biasa ya, memberikan bagaimana data-data, dan itu bukan karangan Ko Dondi, semuanya dari orang Kristen sendiri. Bahkan yang kemudian yang tebal itu ya, itu adalah yang ini ayat sisipan, ini ayat palsu dan sebagainya, itu dari gereja sendiri ya Kapila, bukan kemudian dari Ko Dondi atau dari pihak muslim. Tetapi tetap saja Pak Pendeta ini ngotot dengan mengatakan saya sudah dibimbing oleh Roh Kudus tanpa melihat buku-buku yang ada ya Kapila. Ini menarik sebetulnya. Yang kemudian yang kedua, ini tidak kalah menariknya juga ketika Pak Pendeta ini mengatakan kalau misalkan Anda ingin belajar harus ke surga dulu. Nah, di sana saya sampai ketawa-ketawa melihat perdebatan itu, karena ya memang tidak masuk juga begitu ya untuk Ko Dondi menjelaskan karena harus masuk surga dulu. Nah, ketika ditanya oleh Ko Dondi, bagaimana Anda belajar kemudian sebelumnya masuk surga? Kan bingung ya Ko Dondi. Jadi harus masuk surga dulu kemudian belajar Bible gitu. Nah, ini kan sangat-sangat naif hemat kami. Alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana ini debat yang sangat epik, yang sangat menarik. Ini cuplikan saja, untuk video lengkapnya mungkin Ko Dondi akan menguploadnya di YouTube atau di TikToknya, kita tidak tahu. Tetapi semalam ini hemat kami perdebatan yang sangat epik. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan. Bagaimana saya Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati itu? Saudara, perlu nggak? Bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Ya percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Pak. Lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga. Bukan. Ini tulisan Paulus, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu dong. Itu rasul. Iya, Paulus bukan? Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus bukan? Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu rasul Tuhan Yesus. Saya nggak nanya dia rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan? Tulisan Paulus bukan? Dia rasul. Oke, Paulus. 2 Timotius berapa, Pak? 3 ayat 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, nggak usah. Sudah dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin, Tidak, Pak. saya nggak perlu itu.
Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat palsu, Pak. Saya tidak butuh pikiran dia. Loh, Saya hanya mau pikiran. pinteran Bapak, apa Nggak Isaac ada. Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran Nggak mana? ada. Dia belum percaya. Oh, udah percaya dia orang Nggak ada. Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan? Orang Kristen ini. Iya, bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini saya tunjukin. Bapak sudah uji imannya. Saya tunjukin. Saya Sudah. tunjukin. Sudah uji imannya. Saya nggak bilang uji mana, saya bilang Oh, Isaac Newton nggak bisa. bilang 1 Timotius 3:16 Baca 1 itu ayat sisipan. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Nih, Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Nggak sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya. Pinteran Bapak? Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh hukum Kudus. apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi. Hukum gravitasi Bapak ciptakan? Mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak. Karena alihkan. Bapak sebutkan Udahlah. 1 Timotius 3:16, Cuma, Pak Doni. saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan, Yang ngomong bukan jangan saya. mengalihkan. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang Kan lain. Bapak saya kasih Bapak Padahal kasih kita- ayat. Kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat kan? Bagaimana Bapak 1 bisa 3:16 kan? kebenaran? Nggak Saya bisa, buktikan udah. itu ayat Udah palsu. selesai. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya udah, yang mana lagi Pak yang nggak palsu, Pak? Yang mana lagi? Nah, ada. Kamu harus Ini percaya. kata Isaac Newton, Pak, bukan kata Harus saya. Nggak ada itu. Ya sudah, ini pinteran mana Bapak sama dia? Saya diajarkan. Bapak Roh bikin Kudus. hukum apa? Saya diajarkan Roh Bapak Kudus. bikin hukum apa? Sudahlah. udah. Ini orang nomor 3, Pak, yang boleh punya pengaruh di Itu dunia, menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Ya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Tuh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Percuma. Ini paling sedikit, Pak. Nggak Saya nyambung. ajarin, Pak Saya ya. nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 2. 78 Bapak kitab. belum percaya bagaimana Bapak mau Ini mengerti 81 firman. kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya ini dari mana? menambah. Ini dari mana? Sudah, ini. Ini dari mana? Ilham Allah. Iya dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3. Asal kitab ini dari mana Pak kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3:16. Iya, ini dari mana Bapak dibikin? jangan berdalih. Yang susun ini Jangan siapa? berdalih. Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari Apa kitab coba? suci. Yang mana, yang Bapak mana? lari ke kitab-kitab itu. Yang mana Itu pertanyaan apa? Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Ah, Pertanyaan Bapak yang mana? udahlah. Sudah saya jawab semua, Pak. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukumlah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab, Pak? Yang mana yang saya belum jawab? Udah Pak Dondi. Yang mana yang belum saya jawab? Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima, Saya dengar coba rendah hati nih, Injil. Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil. Oke. Supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk Pertanyaan surga Bapak dulu. mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Oh. Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu Saya baru belajar ya, tanya, Pak ya? iya dong. Oh. Ya kan? Jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti. Tidak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar. di surga. Sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan Kan Roh- tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar. Loh, 1 Timotius 2 ayat Kan Bapak 3. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah Juru oke. Selamat kita. Oke. Yang menghendaki supaya Sekarang manusia selamat. Bapak bilang masuk surga yang dulu baru kedua belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus? Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya Ya, selamat. ya. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu, Pak, di dalamnya, Pak. Bapak kata Bapak. Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain, Pak. Iya, Kalau Bapak- Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi saya asli. nggak- Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Lalu gimana? Sudah, dalil Bapak semua sudah dipetahkan. Patakan sama siapa? Saya sudah petahkan. Patakan dari mana? Ini Bapak belum udah baca ini percaya. dong. Bapak belum percaya. Enggak, ini Yesus. bukan masalah percaya nggak percaya, Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus. Bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli, Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, yang keluarin Bapak belum pemerintah. percaya sama orang. Nih, Pak, baca nih. Ini yang keluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, nah. Bapak nggak percaya nih, resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI, Pak. Republik Indonesia. Sudahlah, udah. Sudahlah, Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah, Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab kalau apa? Masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa?
Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, Itu bukan pertanyaan, Pak. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti, Pak, makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak. Semua Kata dosa siapa? Bapak, Kata siapa? semua dosa Bapak sudah Kata Yesus dihapus. atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Kapanpun Pak? meninggalkan dunia pasti ke surga. Dan Kata Yesus sesudah atau kata Bapak Paulus? yakin menjadi orang kudus, Ya. pasti masuk surga. Kata Yesus Maka atau kata Bapak Paulus? harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus, Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar. Kenapa Alkitab. Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok pelak. Lah, Yesus bilang, Bapak- kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Bapak sendiri nggak Tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak tadi udah bilang masuk surga kan? Cuma kan. Berarti Yesus kan nggak perlu disalib, Pak, kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini bahas semuanya Paulus, Jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Terus, Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataannya mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat itu menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak Yesaya. Ah, Yesaya pasal Udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak. Yesaya 1, nggak Pak. usah, udah. Oh, nggak usah. Bapak, Baik, sahabat Sekaji, mungkin itu video yang bisa kami tampilkan dan semoga hal ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza lakum minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.